kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama di rumahnya yang luar biasa. Kita bersama-sama menyembah Dia, kita bersama-sama menyatukan hati kita, rasa kita, rindu kita di dalam tangannya. Karena Dia adalah Allah satu-satunya Allah di hidup kita yang boleh kita sembah dan kita tinggikan. Kita percaya bahwa ketika kita menyembahnya, Roh-Nya ada di dalam hidup kita, terus mengalir, Roh yang penuh dengan kuasa. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menopang kami, Engkau yang berotoritas atas kami Tuhan, dari awal hingga akhir nanti Bapa. Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan memimpin kami, Bapa. Engkau yang berotoritas atas kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita kita akan lebih lagi ketika kita terus meninggikan Dia. Kita mau katakan tiba saatnya kita untuk berkumpul dan bersatu. Amin. Amin. meninggikan Dia. Kita mau katakan lebih lagi, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapakku datang dan berserah, kunyatakan Kau yang berkuasa.
firman-Mu Bapa. Bila Tuhan Engkau yang berotoritas atas hamba-Mu Bapak Rudianto Chandra Bapa. Bila Engkau Tuhan melalui dia Tuhan, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang memberikan hal yang terbaik untuk kami semuanya. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, yang boleh mengarahkan setiap langkah-langkah kita selalu kepada Tuhan, sehingga kita semua boleh berjalan di dalam jalannya Tuhan dan senantiasa kita diluruskan oleh Tuhan, sehingga kita selalu fokus kepada Dia, fokus kepada hadiratnya, fokus pada pertolongannya, fokus kepada kasih-Nya yang membangun kita senantiasa menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Haleluya. Minggu pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar di tokoh yang dipilihnya hambanya Tuhan sendiri, bagaimana dibentuk, diarahkan sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi benar di mata Tuhan. Sekali lagi, menjadi benar di mata Tuhan. Tuhan adalah sumber daripada segala sumber kebenaran, dan Dia membentuk Anda dan saya, umat-umat pilihannya, untuk menjadi manusia yang benar di dalam Dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita menaiki satu alat transportasi, entahkah itu bermesin ataupun tidak bermesin, pastinya ada kemudi. Sekali lagi, pastinya ada kemudi, karena kemudi itu untuk mengarahkan alat transportasi atau kendaraan tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi sampainya kita dalam satu tujuan, kepada satu tujuan yang kita kehendaki, tentu bergantung kepada orang yang ada di belakang kemudi tersebut, yang mengemudikannya, yang mengarahkannya, apakah diarahkan dengan benar atau tidak. Bapak Ibu, kita sering membaca di dalam media bagaimana sebuah mobil yang berjalan di jalan yang tidak ramai atau jalan yang sepi, tiba-tiba saja oleng kemudinya, dan bahkan terakhir berita itu menabrak seorang pengemudi ojol yang ada di pinggir jalan. Mobilnya nyungsep masuk ke parit. Ternyata diselidiki pengemudinya sedang mabuk, saudara. Tidak mengendarai mobilnya, tidak mengarahkan mobilnya dengan baik sampai menghilangkan nyawa orang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mengemudikan dengan tidak fokus, tidak arah kepada tujuan, tapi arahnya mungkin kepada HP kita, mengarah kepada Android kita mengemudi kendaraan sambil bersosial media, pasti arahnya tidak benar, saudara. Seperti berapa waktu lalu video yang viral, ya, ibu yang mengendarai sepeda motor berboncengan menabrak kawat berduri yang dipasang oleh polisi, padahal arahnya itu harusnya lurus, tiba-tiba bisa berbelok. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu mengarahkan ketika kita sedang mengemudi supaya mencapai tujuannya. Bapak Ibu, kejayaan suatu bangsa itu juga ditentukan oleh bagaimana orang yang mengarahkan bangsa tersebut menuju kepada tujuannya. Bukan semata-mata bergantung pada kepandaian, kecakapan seseorang, tetapi kita belajar justru faktor penentu yang utama terletak pada sikap hati seseorang tersebut. Sikap hatinya, apakah ia takut akan Tuhan atau tidak, itu menentukan kejayaan suatu bangsa. Dan itu kita bisa dapati di sepanjang kisah di dalam Alkitab. Pemimpin-pemimpin satu bangsa, katakan bangsa Israel atau Yehuda, ketika kerajaan itu pecah, apakah terarah kepada Allah, apakah dilandasi dengan hati yang takut kepada Tuhan atau tidak, itu menentukan kejayaan keberhasilannya. Ketika kita bertanya pada diri setiap kita, apakah kita ini manusia yang kuat? Bapak Ibu saudara sekalian, kita mungkin berkata, ya aku manusia kuat pada saat kita sedang dalam keadaan kuat. Tapi ada kalanya kita tidak bisa jawab kenapa tiba-tiba kita merasa diri kita begitu lemah. Kita tidak tahu mengapa begitu lemah. Biasanya aku kuat tuh menghadapi segala ini, tapi kok sekarang ini aku begitu lemah ya.
nggak tahu apa yang harus aku lakukan, bimbang, bingung, dan ragu. Itu menandakan kita lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari tokoh seorang raja dari kerajaan Yehuda, yaitu Israel Selatan, saudara, yang bernama Yotam, saudara. Bagaimana raja ini ya, belajar dari pendahulunya, juga belajar dari Allah sendiri. Yotam adalah anak dari raja sebelumnya, yaitu namanya Usia, saudara. Dia menyadari bahwa dirinya itu begitu lemah tanpa Tuhan yang memimpin, tanpa Tuhan yang bersama dengan dia. Oleh karena itu Alkitab berkata hidupnya diarahkan kepada Tuhan sehingga dia menjadi kuat, saudara. Coba kita lihat, saudara, satu ayat yang menjadi ayat kunci adalah 2 Tawarekh 27 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, nanti kita Bapak Ibu kita baca bersama-sama perikop lengkapnya. Dikatakan demikian, 2 Tawarekh 27 ayat 6, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Yotam menjadi kuat karena apa? Karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ketika memperhatikan gambar yang saya ambil ini adalah ketika Yotam itu memperbaiki pintu gerbang bait suci. Pintu gerbang bait suci adalah pembatas orang yang di luar, yang belum kenal Tuhan, untuk masuk ke ruang bait suci, di mana mulai mengenal Tuhan, mengalami pertobatan, mempersembahkan korban. Yotam ingin memperbaiki pintu gerbang sehingga menarik banyak orang mau masuk ke dalam baitnya Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya kepada Allah. Arti kata Yotam sendiri, arti nama Yotam itu adalah Allah yang memerintah, Allah yang sempurna, saudara. Allah yang sempurna apa? Sempurna Allah yang selalu menyertai, sempurna dalam penyertaannya. Sempurna artinya Allah itu kudus dan tidak bercacat. Allah adalah sempurna. Bagi Yotam, Allah Yahweh, Allah Yehova adalah Allah yang sempurna karena dia mengasihi dengan sempurna raja-raja pilihannya, sehingga membuat Yotam tidak mau berkompromi, saudara, dan melakukan praktek-praktek penyembahan berhala yang mungkin masih 1-2 kali dilakukan oleh rakyatnya. Tapi dia mengambil sikap tidak mau berkompromi, tidak mau dibujuk oleh rakyatnya untuk sama-sama melakukan penyembahan berhala. Artinya dia teguh pada pendiriannya, raja yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, saudara. Kata mengarahkan itu berasal dari kata dasar arah, yang artinya ada satu jurusan, ada satu tujuan. Mengarahkan hidupnya kepada, artinya menghadapkan hidupnya kepada Allah. Ini adalah satu pilihan, saudara. It's a choice. Pilihan Raja Yotam untuk arahkan hidupnya hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang memaksa. Bahkan sekelilingnya, rakyat sekelilingnya mungkin mengganggu Yotam untuk melegalkan penyembahan berhala. Karena nanti kita baca, rakyat masih melakukan banyak hal kejahatan, saudara. Haleluya. Artinya apa? Artinya Yotam memilih bertindak yang benar sesuai dengan Allah. Yotam memilih untuk melakukan dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan Allah dalam kehidupannya. Dan dampak dari semua itu nanti kan kita tahu bahwa kerajaannya menjadi kuat. Kenapa? Karena buktinya Bani Amon, musuh daripada Yehuda yang berhasil ditaklukkan. Dan bukan hanya itu saja, Raja Bani Amon ini mau mempersembahkan upeti kepada Yotam. Dan nanti berbeda kalau saudara baca pada raja-raja sesudahnya, ya, seperti Raja Ahaz, ya, bahkan dia yang mempersembahkan, membujuk raja itu untuk tidak menyerah. Tapi ini Raja Amon mau mempersembahkan upeti, artinya secara rutin persembahan kepada Raja Yotam, Raja Yehuda ini, saudara. Allah memberkati Raja Yotam begitu besarnya sehingga pemerintahnya tergolong pemerintah yang kuat karena hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya takut kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati Yotam secara luar biasa. Kalau dia bisa memberkati Yotam, Allah kita juga bisa memberkati Anda dan saya dengan hebat, dengan lebih dahsyat, dengan lebih berkuasa, lebih memberi hasil yang dahsyat, saudara, asal kita mengarahkan hidup kita kepada Allah. Orang yang percaya mengarahkan hidupnya kepada Allah artinya melakukan segenap perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, saudara.
Haleluya. Ini penting bagi setiap kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar dari Yotam ini. Mari kita akan baca teksnya lebih dulu, yaitu 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari belajar dari kehidupan Yotam. Memang Alkitab hanya mencatat 9 ayat saja tentang kehidupan Yotam, tapi luar biasa saudara. Ya, kita bisa belajar bagaimana seorang raja yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Yang pertama adalah kita belajar dari Yotam. Yotam adalah tampil bijaksana saudara. Seorang raja yang tampil bijaksana. Apa yang dimaksud tampil bijaksana ini saudara? Yang pertama adalah dia mau belajar dari sejarah saudara. Ya, kita mulai dari ayat 2, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya saudara. Itu yang pertama. Jadi dia belajar dari sejarah, dia belajar dari orang tuanya, dia melihat hal yang baik dari bapaknya yaitu Uzia, dan dia menuruti apa yang baik yang dilakukan ayahnya ini saudara. Dan dia tahu bahwa ayahnya ini melakukan hal yang baik. Tentu saja referensinya adalah pada Daud, kakek moyangnya, dan catatan semua raja-raja yang ada. Dan Yotam memilih mengikuti jejak dari ayahnya. Tentu ini sudah direnungkannya. Ini adalah hikmat yang dari dirinya sendiri, Allah timbulkan dalam dirinya sendiri saudara, sehingga dia menjadi sosok raja yang kuat. Dia memiliki kekuatan saudara, kekuatan untuk belajar dari pengalaman yang baik yang Tuhan sudah bentuk lewat generasi-generasi sebelum dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia belajar dari sejarah apa saudara? Ini adalah, perhatikan baik-baik di ayat yang kedua B saudara. Tetapi ia tidak memasuki bait Tuhan. Apa artinya tidak memasuki bait Tuhan ini saudara? Artinya tidak meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya yaitu Uzia ini saudara. Ya. Di satu sisi dia belajar dari Uzia karena Uzia melakukan benar di mata Tuhan. Tetapi yang namanya manusia tidak luput dari satu kesalahan. Dan Yotam memilih mengambil, meniru, mengimitasi yang benar saja dilakukan bapaknya, tapi dia tidak menuruti, tidak mengikuti apa yang salah yang dilakukan oleh bapaknya saudara. Apa yang salah dilakukan Uzia? Mari kita mundur di pasal 26 saudara. Di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ya. Kita lihat konklusinya adalah di ayat 19. Ayat yang ke-16 lebih dulu. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Setelah ia menjadi kuat, yaitu Raja Uzia saudara, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak.
Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbulah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Uzia bapaknya tidak dilakukan oleh Yotam. Dengan perasaan menyebutnya dia tidak masuk ke bait Tuhan dengan tujuan membakar ukupan, membakar persembahan, yang artinya melangkahi tugas imam, mengambil alih tugas imam-imam. Kenapa? Karena raja merasa dirinya lebih superior, lebih tinggi dibanding imam-imam. Dia punya kuasa mengatasi semua itu. Itu pendapat Raja Uzia, dan Yotam tahu itu tidak benar. Dari sejak semula Allah sudah memberi pemisahan, pemisahan tugas yang jelas. Raja urusannya dengan kerajaan, imam adalah urusannya dengan bait kudus, bait suci. Tidak boleh saling mencampuri, tidak boleh saling mengatur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yotam tidak melakukan hal ini. Kenapa? Karena dia tahu upahnya adalah hukuman, upahnya adalah murka Tuhan pada dirinya. Yotam tidak mau menjadi seperti bapaknya yang mendapatkan ustaz karena sombong, karena amarah, memarahi imam-imam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang luar biasa daripada Yotam. Ia belajar dari sejarah, saudara. Mari kita cek setiap diri kita. Bagaimana Tuhan sudah memberi karunia demi karunia bagi setiap kita. Tuhan memberi peran demi peran bagi setiap orang-orang percaya. Dengan peran yang ada, Tuhan ingin kita semua memaksimalkan peran kita sesuai dengan bidang kita masing-masing dan bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan saling menyakiti satu dengan yang lain, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri dengan menyalahkan dan mengkritik orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam gereja Tuhan itu sama dengan sebuah kerajaan. Kerajaan Israel adalah gambaran kerajaan surga. Demikian juga gereja masa kini. Demikian juga setiap jemaat Tuhan. Mari kita ambil peran kita masing-masing. Bapak, Ibu, sebagai jemaat, ambil peran sebagai jemaat untuk membangun rumahnya, untuk kemuliaan namanya. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini mengambil peran, ya, untuk membangun kemuliaan bagi namanya juga, untuk mengarahkan bersama-sama di dalam kerohanian, di dalam kerinduan kita akan Allah, kehadiran Allah secara bersama-sama, dan secara istimewa di dalam pembangunan rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu, karena perjanjian baru itu menyempurnakan apa yang di dalam perjanjian lama, namun tidak menghilangkan sama sekali esensi dari perjanjian lama. Saudara mungkin bertanya, bukankah imam sudah tidak ada lagi di dalam perjanjian lama? Tapi Bapak Ibu ingat, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus dengan jawatan-jawatan secara khusus. Dan kalau kita menyediakan diri dengan jawatan itu, maka kita mendapat posisi sebagai pemimpin-pemimpin di dalam jemaatnya Tuhan. Yotam tampil dengan bijaksana di hadapan manusia. Yang kedua, dia menunjukkan banyak pembangunan di seluruh wilayah kekuasaan. Ini adalah kebijaksanaan, penampilan yang bijaksana dari Yotam sebagai seorang raja. Raja harus mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat. Raja harus menampilkan kerajaan yang makmur, yang baik, yang indah dipandang oleh rakyatnya dan juga bangsa-bangsa sekelilingnya. Maka pembangunan itu tidak bisa dilupakan.
Terutama apa? Terutama pembangunan bait suci, saudara. Pembangunan yang berkaitan dengan bait suci, karena simbol kehadiran Allah yang utama adalah bait suci. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, ayat ketiga dan keempat, Yotam bukan hanya membangun bangunan-bangunan, tetapi dia juga membangun gedung, membangun menara-menara, saudara. Menara-menara dan kota-kota perlindungan, saudara. Menara itu gambaran kewaspadaan, gambaran satu perlindungan bagi seluruh kota, seluruh bangsa ini. Benteng dan menara kewaspadaan untuk senantiasa berjaga-jaga. Demikian juga yang namanya pintu gerbang, saudara, terutama pintu gerbang bait Allah, dibuatnya tinggi-tinggi supaya banyak orang tertarik masuk ke dalamnya dan membayar persembahan kepada Tuhan, saudara. Karena ingat pada waktu itu Raja Usia belum menghilangkan bukit-bukit pengorbanan. Artinya apa? Rakyat menganggap legal beribadah tidak harus ke bait Allah, tetapi ke bukit-bukit pengorbanan saja. Itu legalitas yang semu, dan itu bisa memecah belah bangsa dan akhirnya akan menghancurkan. Sejak dari awal mula Tuhan menyatukan bangsanya di dalam gerejanya, di dalam baitnya, di dalam kemah pertemuan, saudara. Dan kita tidak bisa menggantikan peribadahan dengan menonton televisi, menggantikan peribadahan dengan hanya membaca Alkitab di rumah saja, atau beribadah di rumah saja, atau menggantikan ibadah dengan ibadah komsel saja. Tidak bisa, saudara. Esensinya sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sama, yaitu Tuhan hadir menyatukan umatnya di dalam baitnya, di dalam rumahnya, yaitu gereja Tuhan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ajak semua saudara, walaupun keadaannya seperti ini, keadaan pandemi, saudara, tetapi jangan pernah menghapuskan kerinduan kita akan rumah Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan ketika kita ibadah secara online pun di rumah, janganlah kita berpikiran, motivasi hati kita bahwa saya sudah dijauhkan dari rumah Tuhan. Tidak, saudara. Tapi justru ketika kita ibadah online, spirit kita, roh kita, hati kita itu sama ketika kita hadir di dalam gerejanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ini yang penting. Dan ayat kemudian dicatat, Yotam ini tetap berperang, melakukan peperangan. Itu sebagai simbol aktivitas, tugas, job seorang raja, saudara. Kenapa? Karena peperangan itu menyimbolkan Tuhan yang adalah Allah pemenang, Allah yang menang, saudara. Allah kita adalah Allah pemenang. Amin. Dan kemenangan hanya bisa kita dapatkan kalau kita masuk ke dalam peperangan. Setiap kita harus menunjukkan identitas Allah, yaitu Allah pemenang bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita belajar terus bagaimana menjadi benar di mata Tuhan. Yang kedua adalah mengarahkan hidup kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, saudara, katakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah menjadikan Yotam itu kuat. Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Tuhan menghendaki setiap kita menjadi kuat. Kuat oleh apa? Oleh kuasa Tuhan. Kuat karena Tuhan itu menyertai, dan Tuhan bisa menyertai kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengarahkan artinya apa? Artinya makna mengatur juga. Artinya Yotam dengan penuh kesadaran memberikan dirinya untuk diatur, diarahkan oleh Tuhan sendiri. Dan itu menjadi satu aspek penting yang disadari oleh Yotam, yaitu diarahkan dan diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cuma kita bersibuk ria saja dengan kesibukan diri kita sendiri, dengan kebingungan diri kita sendiri. Mari kita serahkan waktu kita untuk Tuhan yang mengaturnya. Karena kesibukan-kesibukan akan bisa membuat kita lupa akan kebersamaan Tuhan dalam hidup kita. Dan iblis senang kalau anaknya terus sibuk hal-hal yang tidak berguna, saudara. Oleh karena itu mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Karena kita sadari kita bisa merasa lemah dan tidak berdaya. Mari cek setiap diri kita. Apakah kita sudah mengarahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita hanya terus sibuk dengan kesibukan kita dan bisa berpotensi mengganggu hubungan kita pada Tuhan? Adakah kita sudah melekat kepada pokok
anggur itu, yaitu Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari jadi kuat seperti Yotam jadi kuat, karena dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menjadi benar di mata Tuhan. Yotam tetap bertindak bagi kemuliaan Tuhan, tetap bertindak bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 7-9 mencatat bagaimana riwayat Yotam ini tertulis di dalam kitab Raja-Raja, dan kita lihat bahwa akhir hidupnya Yotam itu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, yaitu Daud, saudara. Ini semua terjadi karena memang hati Yotam senantiasa terarah kepada baiknya, terarah kepada mezbahnya, terarah kepada rumah Tuhan, terarah kepada baiknya, terarah kepada gerejanya, saudara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, secara spesifik biasanya Tawari itu menuliskan kisah raja-raja, istimewanya Yehuda, selalu terbagi dalam 2 periode. Periode yang pertama adalah masa saat-saat mereka setia kepada Allah, dan periode kedua adalah masa saat-saat mereka tidak setia kepada Allah. Seperti kita jumpai juga pada Raja Usia, bapak dari Raja Yotam ini. Alkitab mencatat Usia awalnya bertindak benar di mata Tuhan, tetapi pada masa yang berikutnya di akhir hidupnya dia melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Alkitab tidak mencatat 2 periode ini ada pada masa Yotam, saudara. Sehingga kesimpulan kita, Raja Yotam melakukan apa yang benar sepanjang usia hidupnya. Walaupun dia punya kelemahan, yaitu dia belum bisa membawa seluruh rakyatnya untuk mengikuti jejaknya, yaitu mengarah kepada baiknya. Karena di ayat 2 tercatat bahwa tetapi rakyat masih saja melakukan hal-hal yang merusak. Apakah Yotam kurang tegas? Bisa jadi. Namun dari semua itu dia bisa memberi teladan yang baik. Mungkin rakyat masih tetap melakukan hal yang merusak, masih teringat tindakan-tindakan Raja Usia bapaknya. Tapi minimal Yotam membenahi diri lebih dulu. Jangan menghakimi orang lain, tapi hakimilah diri kita lebih dulu. Jangan mimpi mengubah orang lain, tapi ubahlah diri kita lebih dulu. Yotam sudah menunjukkan itu, yaitu mengubah dirinya lebih dulu, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita jangan menuding orang lain, jangan menghakimi orang lain, jangan menilai orang lain. Mari nilailah diri kita lebih dulu. Mari kita lihat lebih diri kita lebih dulu. Mari kita bawa diri kita lebih dulu. Apakah sudah mengarah kepada Tuhan atau belum? Mari kita jadi teladan bagi yang lain, mencontoh apa yang benar di mata Tuhan yang sudah dilakukan oleh Raja Yotam. Yaitu pertama, dia selalu tampil bijaksana. Yang kedua, dia senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia tetap bertindak bagi kemuliaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Haleluya, haleluya. Kiranya perenungan firman Tuhan pagi hari ini membuka cakrawala pandang kita untuk tetap terarah kepada Tuhan, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi belajar apa yang baik dan benar yang Tuhan sudah tunjukkan lewat setiap peristiwa dalam hidup kita, dan itu menjadi pijakan kita di masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu, selalu terarah kepada kebenaran, yaitu Engkau sendiri, Tuhan. Ajar kami membawa diri kami menjadi teladan, dan bukan sebagai provokator, tetapi sebagai motivator yang menguatkan, yang mengangkat, yang mengarahkan semua saudara-saudara kami hanya kepada Tuhan, dan senantiasa mengingatkan bahwa tempat persatuan yang legal, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan adalah di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus. Oleh karena itu, biarlah kami terus berkata, memotivasi setiap saudara-saudara kami semuanya untuk tetap merindukan beribadah di baitnya, di gerejanya, di gereja lokal yang Tuhan sudah tentukan, di mana kita sudah bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik bagi kami, Tuhan. Roh Kudus terus tanamkan firman ini dalam diri setiap kami, sehingga berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semoga diberkati firman Tuhan, katakan amin.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang yang lemah. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Dan terus kita minta Roh Kudus supaya mengarahkan hidup kita hanya kepada karya dan pekerjaan Tuhan saja, yaitu kepada salibnya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bawa para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, TNI dan Polri, dan sekedar para pimpinan-pimpinan di dalam lembaga-lembaga di negara kami ini. Mari satukan hati setiap mereka supaya mereka tunduk dan taat senantiasa kepada Pancasila dan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan mandataris kepada Presiden untuk memimpin bangsa dan negara ini. Mari mereka semua beri ketaatan dan mendukung penuh apa yang dilakukan pemerintah, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, karena kita semua boleh percaya bahwa pemerintah adalah pilihan Tuhan dan pilihan rakyat yang benar. Dan kita tahu bahwa pemerintahan kita saat ini sungguh berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang kecil. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap mereka, memberkati para pemimpin yang ada dan segenap masyarakat Indonesia. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati para pelaku-pelaku ekonomi di negeri ini. Mari Tuhan beri semangat bagi setiap mereka untuk membalikkan ekonomi bangsa ini, menumbuhkan kembali perekonomian bangsa ini supaya terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia akan terjadi. Di dalam nama Yesus, kami percaya juga Tuhan, ketika rakyat taat kepada setiap peraturan pemerintah, maka Tuhan akan membuat rakyat Indonesia menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi berdaya kembali Tuhan, sehingga Tuhan menjauhkan COVID-19 ini dari bumi Indonesia, sehingga pandemi COVID ini akan reda dan semakin turun grafiknya, dan Indonesia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, kuasa menyata Tuhan dan bekerja juga bagi saudara-saudara kami semua yang bergerak di bidang medis, baik dokter perawat maupun orang-orang yang bekerja di bidang obat-obatan. Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka, beri hikmat bagi setiap mereka untuk menjaga kesehatan dirinya, sehingga mereka terus bisa memberikan berkat, pertolongan, ilmunya bagi orang-orang yang terdampak sakit. Dan mereka-mereka yang berjuang untuk memperjuangkan virus COVID-19 ini, mari pimpinanmu ada pada setiap para ahli ini Tuhan, sehingga virus ini boleh nyata di tengah-tengah masyarakat kami, boleh diimplementasikan pada seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia memperoleh kesehatan yang prima. Di dalam nama Yesus, Tuhan pun memberkati semua jemaat Tuhan, semua gereja-gereja Tuhan saat ini, biar tetap terus bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta kuasa dan mujizat Tuhan dicurahkan, sehingga ada kesatuan indah di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memberi terobosan atas setiap usaha dan pekerjaan setiap orang-orang percaya Tuhan. Jadikan kami terus berkat dimanapun kami berada. Tuhan pun menjamah setiap yang lemah, yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami membawa pembangunan gereja kami GBTKO Ngalian yang permanen di dalam nama Yesus. Tuhan terus campur tangan dari proses finishing ini Tuhan. Tuhan kirimkan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah di dalam tangan-Mu. Satukan hati kami terus, baik yang ibadah offline maupun yang online, di dalam kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja-Mu GBTKO Ngalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan Allah, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.